Jadi memang berkembang terus sampai yang tadi yang sempat saya share juga tuh. Akhirnya kita mulai melihat ada spesies di endemik Jawa yang kita ketemukan di Gunung Muria. Ini sampai sekarang belum tahu. Ternyata di Gunung Muria ada macan tutul Jawa. Ini ternyata macan tutul Jawa itu peranannya di ekosistem penting sekali. Ini adalah predator apex terakhir di Jawa. Karena ya unfortunately harimau Jawa sudah punah. Jadi, kita jadi terpanggil kiatnya bagaimana kita juga ikut bisa melindungi, melestarikan macan tutul Jawa. Oke. Nah, terus peran apa yang dilakukan Jarum? Ya. Urusan dengan macan tutul tadi. Ini kan climate change memang isu yang sangat penting. Ya. Dan kita sekarang sih yang umur kita ini udah usahain nih, tapi kan sebenarnya ini kunci dipegang sama generasi muda tadi, nih. Sobat hijau. Sobat hijau, betul, sobat hijau. Jadi untuk sobat hijau mungkin sudah tahu juga bahwa ada gerakan namanya Siap Darling, siap sadar lingkungan. Sobat Hijau, apa kabar? Saya Agus Pambagio dari KLHK. Kita ngobrol-ngobrol dengan kawan-kawan di sini saat kita sedang mengikuti COP28 UNFCCC di Dubai. Hari ini saya ditemani oleh Pak Jemi Cahyadi. Beliau adalah Director Strategy and Sustainable Development dari Jarum. Kita ngobrol di luar rokok lah ya. Ini soal lingkungan. Rokok sih urusan belakangan, kita sama-sama tidak merokok. Tapi intinya apa sih yang sudah Jarum lakukan? Karena ini jabatannya Director Strategi dan Sustainable Development. Ini peran jabatan keren ini. Kira-kira apa peran Jarum atau rencana Jarum ke depan soal lingkungan? Soal lingkungan ya Pak? Ya. Oke, selamat siang Pak Agus dan selamat siang Sobat Hijau. Jadi pertama-tama terima kasih ya atas kesempatan udah bisa sharing sedikit lah apa yang Jarum sudah lakukan selama ini. Cuman ceritanya agak panjang nih. Kita mulainya dari tahun 79 nih Pak. Dimana, gua masih keren tuh 79 semua. Jadi di mana Jarum kan, kalau balik Jarum itu ada berbagai macam inisiatif. Jadi kalau teman-teman banyak yang mungkin taunya Jarum itu dari badminton, ya dari bulu tangkis. Gitu. Jadi tapi yang hari ini kita ngomong soal lingkungan. Nah kalau dari tahun 79 awalnya itu sebenarnya kita ngelihat rumah kita sendiri di Kudus. Nah, kita ngelihat kok di Kudus tuh panas ya. Jadi kayak kurang pohon gitu. Jadi sebenarnya inisiatif lingkungan ini mulanya kita melihat rumah sendiri kayak panas dan kering dan gersang. Makanya ada soto Kudus. Soto Kudusnya enak, tapi kalau soto Kudus makan di bawah pohon kan lebih enak lagi. Okay. Jadi akhirnya kita mulai nanemin pohon di kota Kudusnya dulu, di kota Kudusnya. Jadi udah mulai, dari yang mulai nanam dikit-dikit lama, ya kita perlu banyak bibit nih. Oh ini 79 nih kita bicara tahun 79, 80, jadi akhirnya masuk ke 80-an. Kayaknya kok kebutuhan untuk tanam pohonnya itu nggak cuma 1-2 kan, jadi semakin banyak. Kita mulai buka nursery sendiri untuk pembibitan tanaman. Dan juga akhirnya masyarakat jadi enak nih mulai bisa mau bibit, mau nanam, kita coba bibit. Jadi akhirnya berkembang terus. Jadi memang berkembangnya nih di bagian environment cukup organik. Mulai dari tanamin pohon di kota sendiri, di kabupaten sendiri, rumah sendiri gitu kan. Ya ini kan itu motivasi kita kayak rumah kita harus keren dong, harus bagus dong, harus asri. Sampai akhirnya berkembang, mulai nanam di luar Kudus. Okay. Dan akhirnya kalau misalnya teman-teman Sobat Hijau ngeliat itu kalau jalanin Pantura gitu kan ada pohon-pohon terbesi. Nah itu juga dari tim Jarum juga yang bantuin untuk nanemin. Jadi memang mulainya geraknya dari rumah sendiri dulu. Oke. Dan berkembang keluar. Dan itu bukan hanya nanam dong. Lingkungan kan ada nanam, ada hewan, ada macam-macam. Betul. Apalagi selain
nanam terumbu besi. Sekarang sampai mana? Sudah sampai Jakarta, pas sepanjang Pantura ditanam? Sepanjang Pantura ditanam, dan itu juga udah mulai masuk di jalur Sumatera, airport. Jadi pokoknya ya kalau kita diminta bantuan untuk tanam pohon, kita siap. Itu dari yang kecil kan sudah gede. Kalau kecil kan nanamnya lama banget gitu. Biasanya udah ada ukurannya sih. Jadi waktu pas nanti kita bantu, kita sumbang, gimana ibaratnya gini lah, ukurannya itu jangan sampai misalnya cepat mati gitu kan. Meskipun kita juga bantu di tahun pertama, 3 tahun pertama itu Merawat. untuk maintenance, betul, merawat supaya make sure bahwa pohonnya itu bisa survive gitu. Nah, tapi dari situ tadi kan berkembang, ternyata di belakang rumah kita ada Gunung Muria. Gunung Muria juga nih kok ya mungkin ya ada perkembangan masyarakat dan jadi ini ada area-area yang mungkin perlu ditanam kembali, reforestasi. Jadi dari Jarum juga bantu untuk mulai bekerja sama dengan masyarakat untuk reforestasi Gunung Muria. Nggak jadi Gunung Muria jadi pusat pembangkit nuklir? Enggak. Ada deh. Semoga enggak. Nah, Ini kan jauh-jauh ceritanya ya. banyak daerah kok yang lain kok. Kalau misalnya Gunung Muria mendingan itu untuk konservasi biodiversity masih tinggi di sana ya. Oke. Ingat aja saya. Iya. Muria itu. Wah, enggak. Banyak tempat mungkin di Kalimantan yang lebih aman. Namun dari situ jadi mulai reforestasi Gunung Muria, di sebelahnya ada Bukit Pati Ayam, kita juga banyak sekali bekerjasama dengan masyarakat Kudus di desa-desa untuk mereforestasi, restorasi landscape Gunung Muria. Jadi memang berkembang terus sampai yang tadi yang suka saya share juga tuh. Akhirnya kita mulai melihat ada spesies di endemik Jawa yang kita ketemukan di Gunung Muria. Ini sampai sekarang belum tahu. Ternyata di Gunung Muria ada macan tutul Jawa. Gitu. Jadi akhirnya ini ternyata macan tutul Jawa itu peranannya di ekosistem penting sekali. Ini adalah predator apex terakhir di Jawa. Karena ya unfortunately harimau Jawa sudah punah. Jadi kita jadi terpanggil kiatnya bagaimana kita juga ikut bisa melindungi, melestarikan macan tutul Jawa. Itu mulainya tuh dari nanam pohon tuh sampai ke apa yang dilakukan? Itu apa ngejar-ngejar macan, cari macannya itu atau ngawinkan macannya? Ya. Gimana ininya upaya itu? Itu kayaknya all of the above. Tapi mulainya sebelum melakukan itu kan ada strategi. Ini misalnya mau kawinin macan tutulnya, mau melindungi macan tutul gimana? Awalnya ini saya juga belajar, saya bukan saintis. Awalnya adalah kita harus tahu dulu seberapa banyak macan tutul Jawa yang masih ada di. Ini jantan, betina atau LGBT? Betul. Syukurnya kalau nggak ada yang LGBT di situ. Macan tutulnya masih waras, Pak. Oke, jadi ada betina, ada jantannya. Jadi kita kita melakukan satu assessment yang lumayan cukup komprehensif. Jarum kerjasama dengan satu organisasi namanya Sintas. Di situ kita pasang 80 kamera trap di seluruh lokasi di Gunung Muria selama 6 bulan dan kita menemukan 9 betina dan 5 jantan. 9 betina 5 jantan. Iya. Berarti bisa poligami mereka. Bisa kan? Mereka bisa. Lebih banyak lebih baik. Untuk macan tutul ya. Itu makannya apa sih macan tutul ini? Makannya apa? Makannya, macan tutul cukup cukup nggak terlalu picky. Nggak kayak harimau ya. Kalau macan tutul tuh bisa makannya itu dari yang serangga sampai misalnya kijang atau. Jadi memang variety dari makanannya itu cukup luas. Tersedia di situ. Dan tersedia di Gunung Muria karena dari tangkapan kamera kita juga macan tutulnya cukup gemuk-gemuk nih gitu. Berarti seharusnya makanannya cukup banyak gitu ya. Dan memang ini yang membantu kenapa macan tutul Jawa itu lebih resilient. Sebagai suatu spesies itu lebih resilient karena memang dari segi kesediaan makanan juga ada, tapi juga variety dari makanannya juga bisa lebih luas. Secara ekologi masuk lah ya. Sekali lagi masuk. Oke. Nah, terus peran apa yang dilakukan Jarum? Urusan dengan macan tutul tadi. Ya, kita nomor 1 ya dari segi dari private sector tentunya kita membantu kementerian pemerintah Indonesia di sini untuk yaitu membantu melakukan sensus. Awal nomor 1 adalah sensus dulu. Nah, memang sensus ini sangat dibutuhkan untuk mengerti keadaan macan tutul Jawa saat ini. Misalnya di Gunung Muria ya yang dilakukan oleh Jarum. Lalu dari sensus itu juga setelah kita mengerti konteks keadaan macan tutul seperti apa, baru kita bisa melihat strategi apa yang tepat
di setiap lokasi di Jawa. Jadi ini kan saya Oh, baru berbicara. setiap lokasi di Jawa, bukan hanya di Gunung Muria? Ya, kan saya baru berbicara di Gunung Muria. Oh, oke. Tapi sebenarnya strategi ini harusnya sih kita harus lihat dari seluruh Jawa. Nah ini kita perlu kerjasama multi stakeholder, baik dengan pemerintah, dengan KLHK dari daerah, dan juga dari NGO yang di environment atau akademis dan dari private sector juga untuk bisa bersama-sama kerjasama untuk menyelamatkan macan tutul Jawa ini. Ada berapa populasinya macan tutul Jawa sekarang? Secara keseluruhan Jawa. Iya. Yang tadi kan 5 sama 9 tadi kan di Muria. Di Muria, betul Pak. Saat ini antara 300 sampai 400. Nah, pertanyaan di sini adalah berapa exactly? Nah, ini yang memang Itu sedang disensus itu. sedang disensus. Nah, semoga usaha sensus ini di 2024-2025 bisa dilakukan dengan baik dan juga kerjasama dari berbagai pihak bisa dilakukan dengan baik supaya bisa mendapatkan data tersebut. Data tersebut sangat data sensus baik dari gender, ya, jantan betina maupun dari segi genetik tadi kan, bagaimana nanti genetik itu juga bisa lebih baik sehingga juga bisa bisa menjadi masukan ke dalam strategi tersebut, strategi penanganan macan tutul Jawa secara holistik. Oke, karena kalau kita dari segi predator dia ranking 1 lah ya. Saat ini di Jawa betul. Kan Endemik raja, lagi di Jawa dong. endemik gitu kan. Nah sekarang gimana upaya Jarum terkait dengan pemburu liar nih? Waduh, Karena ini kan kan mereka pasti berburu kan. betul. Kan selain kita membiarkan tentu menjaga mereka supaya tidak jadi sasaran itu. Ya, Apakah sudah ada misalnya kerjasama dengan Polhut ya, ya kan, yang menjaga kawasan atau bahkan dengan aparat penegak hukum lah. ya, Karena kalau di Indonesia itu begitu ada yang berbuat negatif gitu dan pidana dan sebagainya harus dihukum. Karena kalau tidak orang akan mengulangi semua. betul. Ada nggak rencana itu untuk menjaga tadi Ya, dari kepunahan itu kan tidak saja memantau, memberikan makan mungkin, lalu memberikan vaksin mungkin kan itu harus dilakukan kan, ya. ya kan dan juga hal-hal lain termasuk melindungi dari tadi pemburu liar. Ada rencana itu nggak kira? Karena ini kan urusannya mau strategi dan sustainable development kan masuk itu. No, I think that's a very good question, Pak. Memang itu dari segi protection ya, itu memang satu aspek yang sangat penting supaya bisa dari pelindungan itu bisa memanage macan tutul Jawa dengan baik ya. Tapi memang itu ada bagian dari strategi ke depan. Pada saat ini kita masih tahap sensus dulu Pak. Oke. Nah, jadi tahap sensus. Schedule-nya gimana? Jadi, Setelah tahap sensus kapan selesai, mulai apa gitu. Namanya kan harus Schedule, punya rough schedule ya, rough schedule. rough schedule, Ya, kan rough namanya schedule. blueprint. Jadi ini kan masih dikembangkan bersama-sama dengan multi stakeholder yang lain. Tapi dari rough schedule semoga bisa dilakukan dengan baik 2024-2025 kita akan bisa menyelesaikan sensus jadi seluruh Jawa. Ya. Di sini ada kira-kira 29 titik di seluruh Jawa dilakukan sensus. Yang paling banyak di mana? Tengah, barat, Banten atau timur? Saya kurang Dari tahu Pak. belum itu tahu. ya? Saya belum tahu. Namun jadi setelah sensus 2024-2025 hasil dari sensus tersebut semoga bisa menjadi masukan untuk update strategi rencana aksi konservasi strategi di 2026. Nah dari strategi tersebut semoga bisa dituangkan langkah-langkah yang terbaik untuk masing-masing ekosistem atau masing-masing area landscape ini apa yang bisa dilakukan dengan terbaik dari segi penanganannya, dari segi tadi protectionnya, atau mungkin juga dari segi bagaimana bisa menjaga populasinya. Ini kita nggak bilang mau naikin populasi dulu Pak, masih jaga populasi angkanya. Jangan berkurang. Iya jangan berkurang itu udah sangat penting gitu. Nah memang tentunya yang tadi seperti Pak Agus sampaikan, protection ini bagaimana? Nah ini memang protection adalah satu hal yang sangat penting untuk bisa menjadi bagian untuk untuk menjaga keseimbangan populasi tersebut. Oke. Nah itu dari segi penyelamatan harimau Jawa, macan tutul Jawa, macan tutul Jawa. Ada lagi nggak apa yang dikerjakan Jarum? Iya. Selain itu, tentu bukan yang lainnya juga kan. Tadi pohon tadi sudah terembesi. Betul. Terus macan tutul Jawa. Terus apa lagi? Kira-kira? Mangrove is one thing juga. Di mana? Di Pantai Itu Utara.
Pantai Utara juga. Jadi Kan daerah Kudus banyak tuh rusak di abrasi kan? ya, jadi memang karena Jarum sendiri kan dari Jawa Tengah, jadi di Kudus, Jawa. Jadi memang ya kita strateginya seperti ini, Pak. Mendingan dari Jarum kita bantu urus rumah sendiri dulu deh. Karena rumah sendiri juga banyak PR kan tadi. Kudus, oke kita nanam pohon. Lalu ternyata di daerah Demak juga ada banyak sekali misalnya mangrove yang terancam gitu ya. Oke, kita coba bantu di Demak, Rembang, Semarang. Ya kan dari Semarang, Sayung, terus Demak, Kudus kan betul, Demak, Rembang. abrasinya tinggi sekali. Ya, dan banyak sekali memang area-area mangrove yang terancam dan di mana dari Jarum juga berusaha untuk mencoba membantu sebaik mungkin menjaga mangrove, menanam mangrove, bekerja sama dengan masyarakat setempat, dengan LSM yang bergerak di mangrove. Oke. Dan itu satu aja mangrove ya. Mungkin saya juga mau sharing bahwa masa depan ini kan climate change memang isu yang sangat penting. Ya. Dan kita sekarang sih yang umur kita ini udah usahain nih, tapi kan sebenarnya ini kunci dipegang sama generasi muda nih. Sobat hijau, Sobat makanya hijau, kita tanya. betul, sobat hijau. Jadi untuk sobat hijau mungkin sudah tahu juga bahwa ada gerakan namanya Siap Darling, siap sadar lingkungan. Nah, di mana di sini juga upaya kita untuk bisa menaikkan awareness tentang lingkungan, tentang climate change. Apa sih yang bisa kita lakukan, generasi muda bisa lakukan? Itu sebenarnya banyak yang simple sih untuk hidup lebih sustainable, lifestyle yang lebih sustainable, bagaimana bisa memilah sampah dengan baik, gitu, mengolah sampah dengan baik. Itu semuanya hal-hal yang sangat simple, semua masing-masing kita bisa lakukan. Dan itu akhirnya dampaknya sebenarnya besar, gitu. Dan ini, Siap Darling ini suatu platform di mana kita bisa mengajak generasi muda untuk bisa lebih aware soal climate change, bagaimana bisa merubah lifestyle. Tapi nggak hanya itu, bagaimana juga kadang-kadang kita kaitkan juga dengan misalnya Indonesia budaya luar biasa. Ya, candi-candi, kadang-kadang ke candi, kok kering ya di sini ya, kok kayak kurang pohon gitu. Jadi kita bisa mengajak generasi muda, yuk tanam pohon yuk di candi-candi. Dan bisa melihat, wah ini ternyata candi kita keren-keren gitu loh. Dan dengan ditanam pohon-pohon lebih rindang, wah jadi enak bisa nikmatin candi-candinya juga lebih enak kan. Terus gimana kalau sobat hijau mau gabung? Kemana misalnya kan? Ya. Kan tentu seluruh Indonesia, tapi kan Jarum kan bukan negara, jadi kan harus punya prioritas. Di mana kalau sobat hijau mau bergabung, gimana, apa yang bisa mereka lakukan? Ya. Misalnya gitu, atau ada kontak apalah, saya nggak ngerti. Gimana? Ya, kalau misalnya untuk Siap Darling, nanti sobat hijau bisa join di Instagram Sadar Lingkungan ya, Siap Darling. Follow aja, lalu DM aja di sana. Nanti kita bisa update informasi acara selanjutnya untuk Siap Darling di mana sih. Jadi Instagramnya Siap Darling. Ya. Oke. Jadi sobat hijau bisa dicoba. Ya, siapa tahu kalian berminat. Kalian ini penerus bangsa. Tadi semua sudah tanaman, mangrove, terus kemudian harimau, kemudian Siap Darling, apa lagi? Saya tahunya tuh harimau, kucing ya. Oke, macan tutul, ada macan. Satu lagi apa yang belang? Itu tuh ada tutul, macan tutul. Aduh, mohon maaf. Ya, macan tutul Jawa. Oke, jadi itu apa lagi? Ya. Masih ada ekspektasi dari Jarum untuk lebih membantu persoalan lingkungan Indonesia. Ini kembali lagi ke rumah, yang memang saat ini kan kalau kita kembali ke lifestyle, memang kita harus akui bahwa lifestyle yang kita lakukan itu banyak menghasilkan sampah, gitu. Dan seperti masalah-masalah di seluruh, maksudnya ya di mana-mana yang kita lihat, tuh akhirnya sampah tertimbun dan akhirnya TPA full. TPA itu overloading gitu, di mana-mana. Jadi saat ini yang kita lihat adalah bagaimana sih kita bisa bantuin untuk bisa mengurangi sampah ke TPA. Nggak hanya itu, kita juga bisa melihat, kalau misalnya TPA full, apa yang dilakukan? Masa kita harus terlalu expand TPA kan nggak sustainable. Ya. Jadi kita melihat, bagaimana masing-masing dari kita bisa mengurangi sampah ke TPA. Dan dilihat dari komposisi sampah di TPA, kebanyakan organik. Gitu, sampah makanan, pokoknya organik lah, 60-70% itu sampahnya organik. Kalau misalnya kita tackle sampah organik, kita pilah sampah organik, kita jadikan misalnya kompos atau apa,
itu tuh akhirnya ya sebenarnya benefitnya sampah yang inorganik, yang sampah yang bisa di recycle kan jadi bersih kan, jadi nggak terlalu kotor gitu. Nah yieldnya produk apa yang yield dari sampah yang inorganik yang masuk akhirnya ke bank sampah lebih tinggi. Nah karena sampah organik bisa di manage, sampah inorganik yang recycle juga bisa tinggi yieldnya, otomatis jumlah sampah yang ke TPA lebih dikit. Itu aja andilnya sebenarnya logiknya seperti itu nomor 1. Nah nomor 2 yang Jarum lakukan untuk mengolah sampah organik, kita memakai satu teknologi namanya VRM. Itu VRM itu tuh dicampur dengan sampah organik menghasilkan humus. Nah humus ini kan kayak topsoil yang subur gitu ya. Jadi kalau misalnya udah topsoil ini dipakai sekali lagi kembali ke untuk bantuin kita nanam pohon. Jadi kan tanaman perlu tanah gitu kan. Jadi mungkin ada area-area juga yang tanahnya jelek. Nah ini dibantu dengan humus-humus yang datangnya dari pengolahan sampah organik. Nah di sini upcycle-nya itu tuh circularity-nya masuk di sini. Oke, menarik sekali sih. Dan semoga saya sebagai publik itu kan juga di pemerintah berharap kreativitas ini bisa berkembang, khususnya buat sobat hijau. Betul, ini sobat hijau ya. Sobat hijau yang harus berada. Saya mohon Jarum bisa lebih membina mereka. Dan itu pekerjaan tertarik. Saya kapan-kapan juga maulah lihat. Boleh, kalau tahu ada di mana mau ke hutan, ayo aja. Siap. Ya. Mampir, Pak. Oke, sobat hijau. Kita sudah bincang-bincang dengan Pak Jemi Cahyadi, Director Strategy and Sustainable Development dari Jarum. Banyak sekali hal-hal yang sudah dilakukan untuk menyelamatkan lingkungan, dari segi satwa, juga dengan tumbuhan dan hutan dan sebagainya. Kita berharap bahwa peran Jarum akan lebih besar untuk penyelamatan lingkungan di Indonesia. Untuk sobat hijau jangan lupa cari ininya nih, videonya ini di YouTube atau di mana, saya nggak tahu, nanti silakan dan juga join lah untuk bisa sama-sama melestarikan alam Indonesia. Saya Agus Pambagio, mohon diri langsung dari COP28 di Dubai. Terima kasih, sampai jumpa.